Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friend. Dan tentunya sebelum kita mulai dan membahas tentang breaking news di mana Manchester United resmi memecat sang manajer, kita awali dulu dengan tentunya sapa-sapa para komunitas my friends yang sudah bergabung di kolom komentar dengan berbagai macam profesi. Diawali dari tukang pizza yang tidak bisa libur di kala weekend. I feel you brother. Dulu juga gue kerja di burger ya, Sabtu Minggu double shift ya. Jadi tetap semangat ya, namanya juga nyari duit untuk keluarga ya. Kemudian aja pekerja serabutan di Korea. Semoga gue doain lu segera mendapatkan pekerjaan tetap dan juga situasi yang lebih baik my friend. Dan juga ada operator traktor sawah. Ini dia, operator traktor sawah. Ini penting sekali dalam mensupport distribusi dari beras kita ya. Seperti juga kemarin Dewa Gerlong yang memberikan berasnya kepada gua selama Subaton. Nah buat my friend yang memiliki profesi sebagai operator traktor sawah ya, gua sarankan lu harus pakai Rexona Men Ice Cold ya, agar bisa melawan bau badan di tengah tentunya panasnya matahari tempat lu sehari-hari melakukan pekerjaan lo teman ya. Dengan tentunya teknologi amino aktif yang memiliki 3 kali proteksi lebih nice dream, lebih hebat ya untuk melawan keringat, bau badan dan tentunya juga noda di baju kalian. Ini sangat cocok untuk kalian yang beraktivitas fisik, sering berada di luar ruangan dan tentunya juga suka berolahraga. Oke my friend, itu dia pesan-pesannya. Tetap dukung W Rexona agar Football Morning Show konsisten bisa dinikmati oleh seluruh komunitas my friends secara gratis. Dan kita langsung masuk ke bahasan yang pertama, di mana breaking news baru saja terjadi kemarin saat gua dalam perjalanan dari Como ke Milan ya, pagi-pagi itu jam 10 pagi tadi waktu Itali, secara resmi Manchester United memecat Ruben Amorim. Ini dia my friend, ini dia. Setelah episode sebelumnya, pas banget episode kemarin gue membahas tentang bagaimana terjadinya power play yang sedang bergesekan antara Ruben Amorim dan juga sang sporting director Jason Wilcox di balik layar. Hanya berselang 24 jam, sang manajer langsung dipecat ya. Dan ini adalah sebuah pertarungan kekuasaan yang men-trigger Ruben Amorim akhirnya melakukan ranting atau marah atau melakukan sebuah statement yang bombastis pada sesi post match conference ya di laga terakhir Manchester United. Dan Amorim ini merasa kesal karena diperlakukan seperti head coach ya, sebagai pelatih kepala bukan sebagai seorang manajer dari tim gitu ya. Dan memang by design head coach ini itu tugasnya hanya level tactical aja ya, meramu starting 11, menentukan siapa yang main, siapa yang jadi cadangan ya, kemudian menentukan taktik dan formasi yang akan dipilih ya. Sementara manajer tentu memiliki kekuasaan lebih dari itu. Nah ya, kalau ini hanya title-nya adalah pelatih kepala, ya berarti dia secara hierarki ada di bawah sporting director. Sporting director punya kekuasaan lebih dalam menentukan siapa pemain yang akan direkrut, seberapa besar harganya, siapa alternatifnya. Kemudian sporting director juga membawahi scouting department ya. Nah, jadi salah satu di bawahnya itu adalah ya pelatih. Tugasnya hanya mengurusi permasalahan taktik dan juga pemain gitu. Nah, sementara kalau manajer itu secara strata itu setara dengan sporting director dan arguably sedikit di atas sporting director. Kenapa? Karena setiap pembelian ya, pemain, rekrutmen pemain itu final say-nya ada di manager. Kemudian juga scouting department itu jamaknya reportingnya ke manager bukan ke sporting director ya. Jadi itu yang akhirnya menjadi sebuah statement bombastis dari Ruben Amorim ya kemarin di laga terakhir, dan dia menyatakan jika dirinya adalah manajer bukan pelatih kepala gitu. Dan itu membuat akhirnya ini menjadi sebuah serangan frontal kepada Jason Wilcox. Dan beberapa tentunya legenda MU,
wartawan langsung tentunya bereaksi dengan statement bombastis ini. Secara khusus Wayne Rooney, legenda dari Manchester United, memberikan tanggapan. Ya, Rooney menyampaikan, Anda harus memenangkan hak Anda untuk bisa mendikte klub seperti Manchester United. Amorim ini bukan Pep atau Klopp, ya. Jadi dia tidak punya latar belakang dan sejarah segemerlap dan bergelimang gelar seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Saya pikir dia tidak pantas berbicara dengan otoritas seperti yang dia perlihatkan. Itu yang disampaikan oleh Wayne Rooney kepada BBC Sports, dan menurut gua ini make sense karena ranting yang dilepaskan oleh Amorim ini hanya bermuara kepada satu hal, yakni pemecatan. Dia tinggal menunggu waktu aja ketika ranting itu disampaikan, dan apa yang dia sampaikan di post match press conference adalah serangan langsung terhadap Jason Wilcox dan juga Omar Berida sebagai CEO dan juga sporting director. Bahwasannya manajemen dari Manchester United dalam hal ini Omar dan Jason itu tidak mendukung dia, tidak memberikan dia materi pemain yang dia butuhkan, dan bagaimana keduanya bisa mensukseskan plan A yang selama ini didewa-dewakan oleh Ruben Amorim, itu adalah bermain 3-4-2-1 ya, dengan strategi yang sudah dia develop di Sporting. Dan secara khusus Jason Wilcox mengcounter jika apa yang diidamkan oleh Ruben Amorim untuk bisa mengensemble ya tim pemain yang dia butuhkan untuk mewujudkan cita-cita 3-4-2-1 yang di-envision oleh Ruben Amorim, secara cost itu terlalu mahal dan tidak make sense. Dan itu pula yang berujung kepada akhirnya pemecatannya. Kita baca dulu statement resmi dari Manchester United yang sudah dipublish kemarin di website resmi United ya. Kita kutip antara lain seperti ini. Ruben Amorim telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Manchester United. Ruben ditunjuk pada November 2024 dan membawa tim ke final Liga Eropa di Bilbao pada bulan Mei. Dengan Manchester United berada di posisi ke-6 klasemen Premier League, jajaran pimpinan klub dengan berat hati memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Keputusan ini diambil demi memberikan tim peluang yang terbaik untuk meraih posisi tertinggi yang dimungkinkan di Premier League. Klub mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya bagi klub dan mendoakan yang terbaik bagi karirnya ke depan. Darren Fletcher ya akan memimpin tim saat menghadapi Burnley pada hari Rabu nanti. Dan secara kalau kita analisa pernyataan ini teman-teman ya, itu secara eksplisit sudah menjawab jika posisi atau jabatan dari Ruben Amorim itu hanyalah pelatih kepala ya. Kalian lihat di sentence atau paragraf awal ya, Ruben Amorim telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala, bukan manajer ya. Seperti yang dia sampaikan dengan nada sangat marah-marah di press conference terakhir saat ditahan imbang oleh Leeds United. Dan ini membuktikan jika apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim ini itu terlalu arogan dan reckless. Dia secara kalkulasi untuk power play merasa posisinya tuh terlalu tinggi mungkin ya. Jadi kurang mawas diri nih. Jadi akhirnya berujung kepada blunder sendiri untuk dirinya. Dan sebenarnya bukan hal yang jelek menjadi seorang pelatih kepala teman-teman ya. Dan itu memang didesain sekarang dengan struktur yang modern ya. Rata-rata memang seperti itu sekarang, karena setelah post Sir Alex Ferguson era tidak ada suatu sosok yang mampu menggantikan kekuasaan manajer sebesar yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson. Makanya dibuatlah struktur. Ada CEO yang mengurusi bisnis, ada sporting director yang mengawasi rekrutmen ya, dan juga transfer gitu kan, dan blueprint dari tim, dan akhirnya ada pelatih yang nanti tugasnya meramu secara taktikal dan bagaimana tim itu secara psychological bisa berada di posisi tertinggi untuk meraih gelar. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan juga oleh tim-tim yang lain, bahkan top 5. Kalau kalian notice, pada saat penunjukan Mikel Arteta di Arsenal, itu awal gelarnya adalah pelatih kepala teman-teman ya. Jadi Mikel Arteta ini harus membuktikan dulu dirinya ya, setelah melewati
2 musim yang terlihat ada progres, baru pada September 2020 Mikel Arteta ini promosi gelarnya menjadi manager first team. Jadi apa yang disampaikan oleh Ruben Amorim ini gua rasa terlalu jauh dari kemampuan yang dia perlihatkan. Dan apakah benar Amorim ini pantas disalahkan ya terkait statement yang sudah disampaikan secara resmi di klub tadi? Kan poinnya adalah berada di posisi ke-6 dan inilah waktunya berubah untuk menyelamatkan musim agar bisa finish di urutan terbaik ya. Coba kita berikan dulu secara penilaian yang benar-benar tidak bias ya. Pertama, realitanya Ruben Amorim ini sudah diberikan waktu yang cukup panjang ya. Total dia mengabdi selama 14 bulan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang terlalu dini enggak. 14 bulan berarti udah lebih dari satu musim, hampir 1,5 musim teman-teman ya. Dan apa yang kita perlihatkan, apa yang kita nonton dari penampilan Man United itu dua aspek yang di-expect dari seorang Ruben Amorim itu nggak ke-deliver. Yang nomor satu, ketika awal penunjukannya, ekspektasinya kan, wah akhirnya MU punya pelatih dengan filosofi. Nah, dari level permainan, apa yang diperlihatkan oleh Manchester United itu juga tidak outstanding ya. Nah, kalau kita tarik poin kedua, oke, kalau permainannya nggak bagus, seenggaknya dari level hasil bagus dong. Dan itu juga tidak terdeliver. Kita coba recap dulu apa yang sudah disampaikan atau di achieve oleh Ruben Amorim di 14 bulan dia mengabdi di Manchester United. Pertama, di musim pertama, kita tarik dulu musim pertama saat dia mengambil alih dari Erik ten Hag. Musim pertama United menutup musim dengan posisi terburuk selama Premier League sejak terakhir kali United degradasi di tahun 1973-74, berada di poin hanya 42 dan urutan ke-15. Inilah posisi terburuk yang pernah ditorehkan oleh United sejak terakhir kali mereka degradasi. Not a good start ya. Kemudian juga gugur di FA Cup putaran ke-5 dari tangan Fulham, teman-teman ya. Kemudian juga gugur di perempat final Carabao Cup dari Spurs ya. Dan terakhir juga kalah di final Europa League juga lagi-lagi dari Tottenham Hotspur. Dan untuk pertama kalinya juga sejak 2014 Manchester United itu gagal lolos ke Eropa. Jadi musim pertama rapornya merah semua nih Ruben Amorim. Kita lihat dulu masuk musim kedua, tidak diawali juga dengan baik ya. Gugur di Carabao Cup di early stage of turnamen dari Grimsby Town ya. Ini tim League 2. Itu yang membuat akhirnya dia keluarin tuh kutipan United terburuk yang pernah dia lihat. Dan saat ini berada di posisi ke-6 sementara klasemen dari Premier League. Jadi ini menurut gua Ruben Amorim dengan apa yang dia sampaikan di di post match press conference melawan Leeds kemarin adalah bentuk miskalkulasi seberapa besar powernya di United sampai berani melawan Jason Wilcox dan juga Omar Berreda ya. Ini kan sebenarnya mirip-mirip yang terjadi di Chelsea ketika Maresca itu melakukan skrip yang sama ya, strategi yang sama, akhirnya dia muak gitu kan, akhirnya dia menyampaikan beberapa kutipan yang cukup kontroversial. Dan yang menjadi beda dari apa yang dilakukan oleh Maresca versus Amorim adalah Maresca, my friend, itu menjuarai Conference League, menjuarai Piala Dunia antar klub. Jadi dia earn ya, entitled untuk ngeris itu gitu. Ini udah ngebuktiin diri teman-teman. Sementara Ruben Amorim udah membuktikan dengan cara yang justru negatif. Satu juara Conference League sama Club World Cup, satu lagi kalah sama Grimsby Town. Jadi ya pasti ini hanya bermuara ke satu hal lah, lu pasti kalah gitu. Dan bukannya juga Omar Berreda dan Jason Wilcox ini tanpa dosa, enggak gitu. Kalau kita analisa tarik lagi ke belakang, ini dua-duanya sama-sama salah mengambil keputusan teman-teman ya. Jika kita tarik sebelum terjadi konflik antara Amorim dan Jason Wilcox ya, satu musim sebelumnya tuh sudah juga terjadi konflik permainan perebutan kekuasaan yang terjadi antara Omar Berreda dan Dean Ashworth yang merupakan sporting director dari Manchester United. Jadi CEO versus sporting director nih pada saat itu.
Bereda diambil dari Manchester City, Dan Ashworth diambil dari Newcastle United ya. Jadi sebenarnya pada saat Erik ten Hag dipecat, Dan Ashworth ini sudah wanti-wanti kepada Sir Jim ya. Karena Omar Bereda kekeh mau menunjuk Ruben Amorim ya, bahwasanya dia adalah the next big things ya. Liverpool juga ngincer dia. Ini adalah suksesor jangka panjangnya Pep Guardiola, bla bla bla. Itulah yang disampaikan secara narasi oleh Bereda. Namun Dan Ashworth itu menyampaikan keraguannya. Dia bilang Ruben Amorim ini bukanlah Premier League proven. Satu. Jadi dari sisi penunjukan ini itu United bakal melakukan lagi trial and error dari manajer yang tidak memiliki kapasitas di Premier League dan harus acclimatize dulu. Jadi dia harus belajar lagi itu. Plus yang dia flag pada saat itu sudah dia pahami jika Ruben Amorim ini tidak memiliki tactical flexibility ya. Dan itu akhirnya benar-benar terjadi. Bahkan dia sampai bilang ya paus aja nggak akan bisa bikin gue merubah formasi 3-4-2-1 gue, dia bilang. Itu sebenarnya sudah disampaikan dan itu membuat akhirnya terjadi pergesekan antara Omar Bereda dan juga Dan Ashworth. Kita semua tahu siapa yang akhirnya tersingkir. Nggak sampai 4 bulan Dan Ashworth ini menjabat langsung dipecat lagi teman-teman. Jadi kalian bisa lihat bagaimana pertarungan kekuasaan yang terjadi di belakang layar Manchester United yang membuat distabilitas ini terus-menerus terjadi. Dan itu membuat akhirnya Omar Bereda ini untuk memperkuat posisinya, dia promosikanlah ya Jason Wilcox sebagai sporting director akhirnya ya. Itu yang membuat ini kita bermuara kepada where we are right now. Dan kalau kita coba simpulkan beberapa hal yang juga membuat akhirnya kesalahan keputusan yang diambil oleh Omar Bereda dan tidak hanya melihat kepada kesalahan Ruben Amorim saja, coba kita summarize ya. Ada beberapa keputusan yang menurut gue cukup kontroversial dan akhirnya membuat United berada di posisi sekarang. Yang pertama, saat menunjuk Ruben Amorim ya menggantikan Erik ten Hag. Jadi sebenarnya kompensasi yang dibayar total oleh Man United itu udah terlalu besar teman-teman. Pertama, untuk menunjuk Amorim, Omar Bereda ini harus membayar kompensasi kepada Sporting Lisbon karena Amorim masih terikat kontrak dengan Sporting. Itu sebesar 9,7 juta pound ya. Dan untuk memecat Ruben Amorim sekarang itu kontraknya masih berlangsung sampai 2027 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi masih ada lebih dari 2 musim sebenarnya dan itu tidak ada klausa diskon. Jadi kalau lo dipecat ya lo harus bayar full gajinya sampai 2027 dan itu adalah additional 13 juta pound sterling teman-teman ya. Dan terakhir kalau kita combine biaya yang dipakai untuk membayar kompensasi Amorim dari Sporting plus memecat dia dan bayar kompensasi itu total 21,8 juta pound sterling. Ini angka yang sangat-sangat besar. Berarti kan ini keputusan yang salah yang diambil secara sadar dan akhirnya berimbas terhadap Man United sendiri. Dan kalau kita tarik lagi pada saat power play terjadi antara ya Bereda dan Dan Ashworth ini juga costly banget teman-teman. Dimana dia harus memecat Erik ten Hag, kompensasinya 10,4 juta pound sterling. Kemudian juga mengkompensasi Dan Ashworth. Jadi Dan Ashworth ini diambil dari Newcastle United. Itu United juga harus bayar kompensasi ke Newcastle 5 juta untuk mutus kontraknya. Kemudian selang 4 bulan kemudian dia dipecat, harus bayar juga pesangon sebesar 4,1 juta pound. Jadi total mecat Erik ten Hag, mecat Dan Ashworth, ngedatangin Dan Ashworth dari Newcastle itu 19,5 juta. Jadi keputusan yang salah dari Omar Bereda maupun Jason Wilcox kalau diakumulasi itu sebesar 41,3 juta pound sterling yang harus ditanggung oleh Manchester United. Bukan Omar Bereda sebagai pribadi loh gitu. Dan ini juga harus di-highlight betapa kesalahan pengambilan keputusan ini itu harus dipertanyakan, harus di question mark gitu. Kenapa? Karena sebenarnya memang karena performa dari United begitu buruk, sekarang Sir Jim ini lebih memilih menyelamatkan dan mendengarkan Omar dan Jason Wilcox teman-teman ya. Karena Sir Jim ini ingin mereplicate apa yang Manchester City capai dengan tim yang itu. Jadi kan timnya City itu yang
tim terbaiknya itu ada Ferran Soriano, Ciki Begiristan. Jadi Ferran CEO, Ciki Begiristan ada sporting director. Omar Bereda ini kan sebenarnya posisinya ada tukang cari uang. Dia kan commercial director. Sebenarnya role-nya tuh mirip kepada Ed Woodward. Sebenarnya MU nggak butuh orang yang jago cari duit lagi. Orang yang nggak jago cari duit di situ aja udah pasti MU duitnya banyak gitu kan. Jadi nggak dibutuhkan lagi orang yang ngerti bisnis menurut gua. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah orang yang paham football side, technical side of things gitu. Dan itu yang akhirnya di-rely kepada Jason Wilcox dan juga Christopher Vivel. Nah permasalahannya Jason Wilcox ini teman-teman, itu adalah head of operations di City plus head of academy. Jadi bukanlah orang yang benar-benar memiliki long standing experience seperti BP Marotta ya, yang jago banget gitu dari technical footballnya, ngambil pemain gratis dijual mahal kayak Paul Pogba lah, macam-macam lah gitu. Jadi belum di level itu. Nah, sosok itu sebenarnya dari Dan Ashworth yang punya experience di timnas Inggris, punya experience di Newcastle, dan akhirnya dipilih untuk dicop gitu. Dan untuk sekarang menurut gue mereka aman, tapi mereka berada di thin ice. Kalau bikin kesalahan lagi, gue rasa ini pistolnya akan ngarah ke Omar dan juga Jason Wilcox ya. Lu harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang lo lakukan yang sangat-sangat costly bagi Manchester United. Itu terjadi dengan Cristiano Giuntoli ya di Juventus ya. Ditunjuk dari Napoli, satu musim belanja jor-joran, belanjanya flop semua, musim berikutnya langsung dipecat. Dan menurut gua keduanya ini masih selamat ya karena kambing hitamnya di Amorim sekarang. Dan kalau kita coba analisa, selain dari keputusan mahal yang tadi yang gua coba recap terkait pesangon dan juga kompensasi dari manajer, pemecatan manajer dan juga technical director yang salah diambil keputusannya oleh Omar dan juga Jason Wilcox, kita coba analisa dari pembelian pemain. Nah, sejak 2024 banyak juga pemain-pemain yang ini kan sebenarnya keputusannya ada di Omar dan Jason Wilcox ya. Mulai dari Joshua Zirkzee. Ya kita semua tahu kalau udah 2 musim ya berarti udah bisa kita nilai nih pembelian benar atau pembelian gagal. Ya kita semua sepakat lah Joshua Zirkzee itu pembelian gagal. Orang mau dilepas lagi nggak jadi starting di sini. Leny Yoro, gue bisa bilang pembelian failed. Karena kenapa? Sampai detik ini, Yoro itu di packing order, itu pilihan terakhir. Bahkan dia lebih tidak dipilih ketimbang Eden Heaven, teman-teman. Ya. Kemudian Matthijs de Ligt. Nah, kalau buat ini gue masih 50-50. Makanya gue taruh juries out. Gitu. Karena sebenarnya ada momen di mana dia main bagus, tapi lebih banyak cederanya. Gitu. Dan gue juga bisa bilang Mazraoui ini bukanlah pemilihan yang baik karena offensively nggak impactful, defensively juga nggak ada peningkatan kualitas yang signifikan bagi Manchester United gitu. Dan terakhir Eden Heaven juga masih consider sebagai juries out karena ya dia belum banyak dapat kesempatan, baru belakangan ini dia menjadi starting. Nah kalau kita masuk ke 2025 ada Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Sean Lammens dan Benjamin Sesko. Dari pemain-pemain baru ini early sign lah seenggaknya kita lihat ya. Cunha menjanjikan, Bryan Mbeumo early sign-nya bagus. Sean Lammens juga early sign-nya bagus ya. Hanya Benjamin Sesko nih yang early sign-nya kurang oke. Jadi kalau kita total semua dari 2024 sampai 2025, ini rate dari investment yang bagus itu hanya 60% teman-teman. Ya, rate dari pembelian decision making pemain yang kurang lebih bakal bagus itu cuman 60% dan a good director of football dalam meng-hire pemain itu sukses rate-nya itu di atas 80% semua. Kalian cek lah Marotta, Ciki Begiristan jarang gagal. Kalau ada gagal tuh mungkin di bawah 10% gitu. Nah ini sukses rate-nya itu kecil sekali, cuma 60%. Jadi gagalnya lebih terlalu gede porsinya. Dan ini menurut gua harus dipertanyakan ya si Jason Wilcox dan juga Christopher Vivel. Yang satu sporting director, satu director of recruitment. Itu harus point gun at them. Kalau memang nanti di musim panas gagal lagi, ini pistolnya harus ke mereka. Udah bukan ke pelatih lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat apakah Darren Fletcher ini mampu dan seperti apa permutasi dari calon manajer Manchester United yang akan menggantikan Ruben Amorim. Yang pertama, apapun penunjukan dari manajer baru sepertinya harus menunggu sampai akhir musim panas mendatang. Ya, jadi
Masuk musim yang baru mungkin United akan mengconsider ya nama-nama. Kenapa? Biar nggak salah langkah lagi. Seperti ketika Amorim buru-buru ya, kemudian costly ya, dan akhirnya belanja sesuai yang dia mau dan akhirnya nggak kepake juga. Erik ten Hag juga gitu. Jadi dari United mungkin manajemen sekarang memikirkan bahwa ya udah lebih baik kita lebih konservatif. Pada saat musim panas nanti banyak manajer yang sudah available tanpa harus membayar kompensasi ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini secara kategori idealnya harus Premier League proven gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian juga manajer yang bisa melakukan development pemain. Jadi pemainnya yang tadinya jelek tuh bisa dibikin bagus gitu. Dan tentunya juga bisa memanfaatkan pemain-pemain yang United punya sekarang. Jadi pada saat nanti pitching, presentasi untuk bisa dikonsider sebagai kandidat tuh harus di-envision pemain yang sekarang itu bakal diapain, main di mana, posisi seperti apa, dan gimana bisa menaikkan performa mereka secara gradually. Dan dari sisi itu udah beberapa nama yang beredar lah kurang lebih ya. Gue coba runut dari kriteria-kriteria itu mana yang paling memungkinkan dari sisi tick box yang udah disampaikan tadi. Premier League proven, bisa nge-develop pemain gitu kan. Kemudian juga secara tactical itu bisa mengadopt pemain yang United udah punya sekarang, jadi nggak ada waste of investment lagi ya. Kita lihat dulu dari sisi kandidatnya, antara lain menurut gue nomor 1 masih Enzo Maresca, karena Jason Wilcox dan juga Omar Bereda ini sudah pernah bekerja sama dengan Enzo Maresca sebelumnya di Manchester City saat mereka diberikan kesempatan untuk memegang tim muda kemudian naik jadi asisten pelatih Pep Guardiola. Ini di regards, hubungan mereka sangat baik. Ini di regard sangat tinggi lah gitu. Secara kriteria tadi masuk gitu. Itu yang nomor 1. Nomor 2 pastinya kita semua tahu bagaimana United sangat menyukai sosok Gareth Southgate gitu ya. Secara profile sangat cocok dengan Manchester United, representable. Di duty medianya nggak pernah meledak-ledak, kemudian tactical flexibility-nya juga ada gitu, dan pastinya cukup cocok dengan profile yang dicari oleh Manchester United. Kemudian juga ada satu manajer yang akan tersedia di musim panas ya, tanpa harus membayar kompensasi karena kontraknya akan habis. Itu adalah manajer dari Crystal Palace, Oliver Glasner ya, yang juga memenuhi kriteria-kriteria yang kita sampaikan tadi ya. Berikutnya juga ada manajer muda yang saat ini cukup berimbas kepada overall Premier League dengan Bournemouth, itu Andoni Iraola, yang juga cukup secara filosofi dan bagaimana mendevelop pemain muda bisa tick the box ya. Baru terakhir kita mungkin mengconsider nama-nama yang di luar Premier League ya, seperti Julian Nagelsmann atau Xavi, atau nama yang juga sempat di musim panas kemarin dipertimbangkan oleh Manchester United, itulah Kieran McKenna. Nah, kalian sampaikan di kolom komentar menurut kalian siapa kandidat yang secara sosok dan juga kriteria yang udah gue sebutkan tadi cocok untuk bisa memimpin Manchester United ke depannya. Oke? Dan apakah Darren Fletcher sosok yang mampu menjadi caretaker seenggaknya untuk membawa dan menjaga asa Manchester United untuk bisa mengamankan posisi 4 besar setidaknya di akhir musim nanti. Oke? Itu tentang Manchester United, kita tutup dulu ya. Gila, 28 menit MU doang, edan. Dan sekarang kita masuk ke Chelsea teman-teman. Di mana ini sepertinya Liam Rosenior akan segera dikonfirmasi sebagai pelatih kepala dari Chelsea. Karena dari sisi lain itu sepertinya Strasbourg sudah menemukan kandidat pengganti Liam Rosenior dalam diri Gary O'Neill. Ini kan sebelumnya sudah disampaikan oleh beberapa sumber yang terpercaya penunjukan Liam Rosenior ini sudah imminent atau sudah dekat ya. Namun kapan itu terjadi? Setelah Strasbourg berhasil menemukan penggantinya. Nah, Liam Rosenior saat ini sudah berada di London ya. Sebenarnya kemarin malam dia sudah berada di London untuk menegosiasikan kontraknya dengan kubu Chelsea, dan mantan manajer dari Wolverhampton Wanderers itu Gary O'Neill ini menjadi kandidat kuat untuk dipilih sebagai pengganti Liam Rosenior. Sebenarnya ada 3 finalis ya
aplikan yang dipertimbangkan oleh Strasbourg untuk menjadi penggantinya Liam, namun sosok Gary O'Neill yang dipercaya menjadi sosok kandidat terkuat untuk bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Liam. Dan secara khusus Wayne Rooney, ya, legenda MU dan juga mantan rekan kerjanya Liam Rowe senior ini memberikan endorsement, ya. Dulu kan Liam Rowe senior ini asistennya Wayne Rooney di Derby County. Jadi ketika ditanya oleh wartawan di BBC Sport, ini apakah sanggup Liam Rowe senior, Rooney kurang lebih untuk bisa memimpin klub sebesar Chelsea, dan endorsement diberikan secara khusus oleh Wayne Rooney. Dia bilang, saya pikir Liam adalah pelatih yang bagus, saya berkata jujur terkait ini karena saya pernah bekerja dengannya. Dia lebih dari siap menukangi Chelsea. Saya banyak belajar darinya. Manajer muda Inggris jarang mendapatkan kesempatan dan saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang baik di Chelsea. Itu yang disampaikan oleh Wayne Rooney karena memang pada saat Liam membantu Rooney ini baru jadi pelatih, teman-teman. Jadi dia belum punya pengalaman sebagai pelatih dan pada saat itu dia menyampaikan pembagian tugasnya dengan Liam ini sangat-sangat jelas, di mana Rooney lebih sebagai manajer, dia memanage hubungan antar pemain, media, owner, sementara Liam ini menghandle tactical side of things, dibilang. Jadi seperti apa metode kepelatihan, kayak apa menu latihannya, kemudian dari sisi taktik, ngelihat lawannya seperti apa, kayak gimana formasi akan dipakai. Jadi itu membuat Rooney ini secara endorsement tuh berani karena dia bisa melihat Liam ini punya kemampuan taktikal dan juga seorang pelatih yang hebat. Itu yang disampaikan oleh mantan legenda MU. Dan ngomong-ngomong soal Chelsea, kemarin akhirnya berhasil, ya, menahan Manchester City dengan skor 1-1 dan itu terjadi sangat-sangat dramatis, ya, sebelum laga berakhir, dan itu memberikan pukulan yang sangat-sangat tentunya berat untuk skuad asuhan Pep Guardiola dalam upaya menempel Arsenal untuk juara Liga Primer pada musim ini. Dan ada beberapa hal, ya, yang pengen gue bahas. Yang pertama tentunya dari tajuk siapa lawannya, ya, lawannya Pep sebagai caretaker di layar. Ada satu grafis yang sangat kontras, ya, dibuat oleh Premier League untuk menjelaskan bagaimana magnitude dari kedua manajer, ya, di mana Guardiola memiliki jumlah gelar lebih dari 38, kemudian jumlah pertandingan yang udah dipimpin oleh Guardiola lebih dari 1000. Sementara McFarlane ini itu jumlah pertandingan 1 gelar 0 gitu kan. Itu bener-bener jadi tajuk lah gitu, dan kan kita semua tahu itu digali oleh media Inggris. Jadi ini juga McFarlane ini nggak expect bisa memimpin Chelsea untuk melawan City, baru diberitahu selang berapa jam. Kemudian dia bilang dia lagi ada acara keluarga, disuruh datang, dan bahkan secara ironisnya McFarlane ini punya akses card ke first team building Chelsea aja enggak, teman-teman, gitu. Segitu cepatnya semua ini berubah bagi mereka, dan mengejutkannya dia mampu membawa dan memimpin Chelsea bisa menahan atau mencuri 1 poin dari Manchester City. Dan jika ada beberapa hal takeaways yang bisa kita bahas, adalah yang pertama tentunya kembalinya Rodri ke starting 11, ya. Kita lihat coba grafisnya, penampilan dari Rodri, ya, dengan pas yang luar biasa, kemudian carries-nya dan progressive passing-nya juga kita lihat cukup krusial, dan memang kehadiran Rodri ini merestorasi City yang lama, ya. City tanpa Rodri ini, kalau kalian notice, pergeseran ball possessions-nya itu cukup signifikan. Jadi bahkan ada di beberapa pertandingan yang City nggak menang ball possessions. Itu semua terjadi karena mereka nggak punya Rodri. Dan dengan adanya Rodri, itu bisa membuat Nunes ini lebih defensif karena bola lebih ngalir, Cherki bisa lebih maju ke sayap dan juga mengambil posisi free roll, teman-teman, ya, dan bebas menguasai bola lebih banyak. Dan Rodri selalu menjadi center of series of passes yang terjadi di final third. Kalau kalian lihat dari grafis, ya, itu rata-rata passing progresif ke depan, ke final third diawali dari Rodri, dan ini yang menentukan kecepatan aliran bola yang selama ini hilang, ya, dari Manchester City. Dan disampaikan secara khusus oleh Pep Guardiola, Chelsea adalah juara dunia. Mereka tidak bermain dengan pemain akademi, mereka punya pemain top. Mengontrol mereka selama 90 menit sangatlah sulit. Pemain kami yang bertalenta mencoba mengunci pertandingan tetapi gagal. Itu yang disampaikan kepada Athletic, dan
Secara khusus juga McFarlane ditanya gimana rasanya ngelawan Pep Guardiola ya dan berada di level ini gitu. Mungkin ini kan diceritain karena cucunya, ya gua berhasil untuk nahan Pep Guardiola gitu dia bilang kan di debutnya dia. Dan McFarlane secara mengejutkan bilang, sejujurnya saya merasa cukup normal, saya sudah melatih cukup lama, memang bukan di level ini tentunya. Tetapi ya saya merasa normal dan sangat menikmatinya. Itu yang disampaikan oleh McFarlane, ya semoga nanti dia ada opportunity lain untuk McFarlane ya. Dan untuk fans MU, harap bersabar, ini mungkin adalah menjadi titik balik untuk United bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Oke, begitu pula dengan fans Chelsea, harapan baru akan segera menyongsong dalam sosok Liam Rose Senior, my friend ya. Oke, segitu dulu FMS hari ini dan gue ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang semua selalu mensupport. Jangan lupa buat di likes dan di hype karena itu satu-satunya permintaan gue untuk agar kalian bisa mensupport FMS tetap gratis. Persembahan tentunya dari Rexona, my friend. Dan as always, my friends, have a lovely day.